Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita telah memasuki hari Minggu biasa yang ke-33. Dan dengan ini kita sudah semakin dekat di penghujung tahun liturgi kita. Dan karena itu juga renungan kita pada hari ini adalah renungan yang relevan dengan akhir tahun liturgi, yakni akhir zaman. Saudara-saudari terkasih, tentang akhir zaman itu Tuhan Yesus mengajarkan bahwa pada saat itu matahari akan gelap, bulan tidak akan bersinar lagi, dan bintang-bintang akan jatuh. Pada suasana seperti itulah Putra Manusia akan datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bersama dengan para malaikat, Dia akan mengumpulkan orang-orang dari ujung bumi, mereka yang dipilihnya. Dan tentang situasi akhir zaman itu, Tuhan mengatakan bahwa kita bisa belajar dari berbagai gejala di alam atau di dunia ini. Gejala-gejala alam yang saling mengandaikan dan mengikuti apa yang terjadi bisa kita pahami untuk selalu bersiap-siap dan berjaga-jaga. Dan tentang kapan akhir zaman itu, Tuhan mengatakan bahwa waktunya sungguh sudah dekat, bahkan sudah diambang pintu. Dan Dia juga mengingatkan bahwa angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Namun segera sesudah itu Tuhan juga menegaskan bahwa hari dan saat akhir zaman itu tidak seorang pun tahu. Tidak juga malaikat-malaikat, tidak juga anak manusia. Hanya Bapa yang mengetahuinya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan memang sudah mengatakan bahwa saat akhir zaman itu sudah dekat, bahkan sudah diambang pintu. Dan Dia sudah berbicara tentang hal itu kira-kira 2000 tahun yang lalu. Namun kenyataannya hingga zaman kita ini hal itu belum terlaksana. Ini bukan sesuatu yang salah atau yang harus kita sesalkan. Bahkan kita berterima kasih kepada Tuhan. Hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Adalah lebih baik bagi kita bahwa waktu kedatangan hari terakhir itu tetap merupakan penantian. Karena bila ditentukan suatu waktu dan bila sudah dekat, orang akan mulai berbalik. Dan bila masih jauh, ada kemungkinan orang masih berleha-leha karena toh waktunya masih lama. Namun dengan mengatakan bahwa waktunya sudah dekat, kita harus tetap berjaga-jaga. Kita harus tetap siap sedia. Dan kita juga tidak perlu pusing-pusing memikirkan tentang kapan itu akan terjadi. Biarlah hanya Bapa di surga yang mengetahui hal itu. Beberapa orang berusaha secara logika manusiawi menjelaskan dan meramalkan bahwa hari kiamat itu akan terjadi pada saat ini atau saat itu. Contoh, menjelang tahun 2000 ada banyak orang yang meramalkan bahwa itu adalah hari kiamat. Dan ada kelompok tertentu yang sudah berkumpul di lapangan luas untuk menantikan hari kiamat itu. Tetapi hal itu tidak terjadi. Orang-orang yang berusaha meramalkan atau menentukan satu tanggal hari kiamat itu adalah orang-orang yang ingin menyamakan diri dengan Bapa. Dan karena itu juga berdosa. Yesus sudah menegaskan hanya Bapa yang tahu kapan, saat, dan waktunya itu. Serahkanlah itu kepada Dia. Yang penting bagi kita adalah hidup dengan baik supaya layak dan siap menerima atau menghadapi kedatangan akhir zaman. Saudara-saudari terkasih, renungan ini memberikan kepada kita poin-poin yang perlu kita dalami. Yang pertama adalah bahwa biarlah waktunya belum ditentukan, namun pasti akan terjadi. Dengan demikian, kewajiban kita adalah selalu waspada, siap-siap dan berjaga-jaga. Dan caranya kita berjaga-jaga dan mempersiapkan diri adalah hidup dengan baik, hidup sesuai dengan sabda Tuhan. Dan dengan demikian, kapanpun hal itu akan terjadi, kita selalu sudah siap sedia. Dan yang kedua adalah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk berbenah diri. Waktu yang masih ada ini kita pergunakan untuk melayakkan diri di hadapan Tuhan, supaya
kalau benar-benar hari pengadilan terakhir itu nanti akan terjadi, kita sudah siap dan bisa digolongkan pada kumpulan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan.